Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mau memperkenal lebih dekat ya. Sebelum itu biar nggak canggung kita kenalan dulu kali. Kenalin, nama gue Febri Pandrita dari DTM 2021. Panggilannya Febri aja. Terus gue dari SMAN 21 Negeri Jakarta. Terus tinggal di Jakarta Timur. Salam kenal semua. Salam kenal Febri. Ayo lanjut. Oke. Kenalin, nama gue Seri Rizky Fadila, DTM 21. Gue asal SMA gue dari SMA Nurul Fikri Depok. Domisili sekarang gue di Depok. Salam kenal. Salam kenal. Gue ya, nama gue Vincent Colin dari DTM 2021. Panggil gue Son dari Vincent. Iya Son. Son aja gitu. Seni. Iya. Oke. Nah, gue dari sekolah SMA Negeri 2 Jakarta. Gue berdomisili di Jakarta Barat. Salam kenal semua. Salam kenal. Sorry tadi SMA mana? Kenal, San. Negeri 2. Oh, Negeri 2. Oke. Jadi biar enak ngobrolin apa dulu kali ya? Kita ngobrolin perjuangan masuk UI dulu aja kali ya? Boleh. Dimulai dari gue ya. Gue dulu deh. Nah, kalau gue sih alhamdulillahnya nih ya keterima lewat jalur SNM. Jadi pas daftar SNM tadi gue pengen ngambil teknik mesin kan, tapi peringkat atas gue tuh ada yang ngambil teknik mesin juga. Jadi gue mau nggak mau gue yang ngalah kan. Gue ngalah, terus karena gue masih suka kayak bentuk-bentuk kapal gitu-gitu, gue ngambil perkapalan. Nah, perkapalan UI. Gue ngambil perkapalan UI. Alhamdulillah pas tanggal 22 lolos. Habis itu udah sih. Itu aja perjuangannya. Itu juga kaget sih bisa masuk ini pemeringkatan. Masih nggak nyangka juga. Lanjut kali ya. Mulai dari siapa dulu? Lo dulu deh boleh. Gue terakhiran aja. Gue dulu berarti ya. Jadi kalau gue dulu tuh perjuangan masuk UI, gue emang awalnya emang gue pengen masuk UI, cuma gue masih milih fakultas kan, masih bingung. Gue dulu sempat mau jurusannya apa, terus akhirnya gue baru kepikiran kalau teknik, cuma gue masih bingung teknik apa. Nah, gue juga sempat dapat kuota SNM. Gue pengen ngambil teknik mesin UI, cuma di atas gue udah ada yang ngambil. Jadi ya gue pakai tradisi Febri, gue juga ngelepas gitu kan. Terus akhirnya gue ngambil teknik mesin UNPJ, tapi itu juga nggak dapet. Nah, terus ya udah gue mulai tuh belajar. Pas SBM gue kayak kurang persiapan gitu. Jadi akhirnya gue SBM tuh kayak ya wajar lah gagal. Kayak emang persiapan gue kurang banget. Terus akhirnya gue nyoba SIMAK. Alhamdulillah keterima. Gue juga di SIMAK tuh gue ngambil 3 jurusan. 3 teknik lah. Pertama gue elektro, 2 mesin, 3 kapal. Dan akhirnya gue keterima yang kapal. Itu sih perjuangan gue. Tapi emang gitu sih. Benar. Tapi emang gitu sih. Kalau misalnya keterima di pemeringkatan SNM tuh berasa males banget. Jadi pengen belajar. Berharap jadi. Iya. Gue pas itu tuh pas tahu nggak keterima, gue tuh udah depresi banget itu. Gue langsung buka soal, gue coba nge-push lah. Gue sama temen gue juga gitu kan. Tahu ke pemeringkatan terus jadi leha-leha, jadi males. Lesnya jadi cabut-cabutan. Nah, temen gue ada yang nggak keterima kan. Dia jadi ngejar dari awal. Ngulang lagi gitu. Balik awal lagi ya. Gitu. Ngulang belajar dari awal, bener-bener dari awal. Soalnya kan nggak merhatiin kan. Parah sih. Sekarang lesen. Ya. Kalau gue sih, gue mau incer UI itu dari kelas 10 gitu. Jadi gue belajar terus, ya sampai nilainya lumayan, rapotnya.
Jadi gue dapat kuota SNM dan gue milih teknik perkapalan yang pertama, yang kedua teknik elektro di UI. Kebalik tuh urutannya kalau lu lihat. Iya, benar. Emang gitu. Soalnya disuruh oleh orang tua gue sih untuk perkapalan dulu lah, lu elektro belakangan aja. Jadi ya udahlah gue ikutin. Terus ya keterima lah di teknik perkapalan pilihan 1 gue. Itu juga gara-gara sekolah gue banyak alumni yang keterima di PTN sama UI gitu sih. Iya sih, Lumayan alumni ngaruh bisa. banget sih. Ya Iya, lumayan ikatan ngaruh. alumni itu ngaruh banget sama ini Iya. presentasi kita masuk gitu. Soalnya nilai tuh nggak penting, yang penting peringkat sekolah sama ini juga sama alumni kan. Alumni. Iya, gimana? Benar. Nah, tapi lucunya pas daftar ulang tuh gue gagal. Gagal Terus kenapa? gue cari tahu kenapa. Ternyata gue salah foto rapor. Ya Allah. Waduh. Kalau terus gimana tuh? Terus ya gue gimana ya? Datang ke sekolah buat ngurus surat pernyataan kalau gue melakukan kesalahan gitu. Terus dan pas besoknya gue datang ke sekolah, gue lihat di linknya lagi gue keterima. Aneh kan? Jadi padahal gue belum urus suratnya gitu. Oh, jadi lu nyadar lu salah nih, tapi abis itu ternyata abis itu lu lulus gitu. Iya. Cuman waktu gue salah itu gue kasih tahu dong kesalahan gue di mana ke UI. Gue chat lewat kontak informationnya yang ada di bawah gitu. Iya. Kan Febri? Tahu. Iya, gue kontak di situ. Dia bilang coba apa ya? Kayak kontakin lagi ya. Bukan, kontak email. Nah, bisa disuruh email. Tahu di mana letak kesalahannya. Iya, harusnya ke situ kan. Nah, padahal gue belum kirim tuh. Gue belum kirim kesalahan gue sama untuk membenarkannya sekian gitu. Gue belum. Tapi keesokan harinya udah bener. Udah hijau gitu, gue keterima. Emang rezekinya kemana ya? Iya. Tapi emang foto rapot lo kenapa sampai gagal gitu? Iya, kenapa tuh? Gue salah foto. Jadi kan yang diminta itu apa ya namanya ya? Pengetahuan ya. Nah, gue fotonya keterampilan di 1 semester. Gue pikir foto pas foto. Oh iya, ngerti. Lu Iya, jadi salah kayak nilai gitu. ya, salah form nilainya ya. Iya, salah ini. Terus ya, gue tetap ngurus suratnya sih. Dan akhirnya gue kirim emailnya lagi ke emailnya untuk membenarkan sama surat pernyataan gue salah gitu dari sekolah. Terus ya nggak pernah dibahas lagi deh. Jadi ya udahlah, gue ikut. Tapi sekarang udah benar kan? Udah benar. Iya. Ini buktinya udah keterima. Gue juga awalnya ini kalau gue udah dapat kuota SNM, gue tetap belajar buat SBM gitu. Soalnya gue juga nggak yakin SNM dapat. Soalnya kan kayak gimana ya, ada banyak gitu dari sekolah gue yang keterima, yang dapat kuota SNM, tapi nggak ribut tuh, nggak nyari apa jurusan yang sama gitu. Nggak banyak yang kayak gitu. Jadi ya agak susah sih kalau gue bilang. Jadi gue tetap belajar buat SBM dan keterima. Terus gue leha-leha deh akhirnya. Leha sampai sekarang jadi. Akhir boy. Iya, baca-baca SN-nya bener-bener enak banget. Maksudnya udah nggak belajar lama banget, udah nggak nulis lama banget. Kemarin pas nulis di buku, waduh tulisan berubah banget. Kaku banget. Kaku. Gue aja yang pakai simak nih, gue bener-bener belum ngalamin apa yang bener-bener bebas gitu. Gue dulu pas abis SBM masih belajar. Bahkan pas keterima simak pun gue baru mau bebas, tiba-tiba udah UI udah mau ospek aja nih. Iya, udah OKK ya? Udah ospek ya, udah OKK. Iya. Udah dapat tugas lagi. Iya deh. Kan kaget gitu ya. Kirain masih bisa leha ya. Iya. Tapi kalau misalnya nggak dapet itu sayang banget ya. Kalau misalnya itu salah.
yang si Vincent. Iya. Kalau gua salah sih sayang banget. Dan itu ngerusak nama baik sekolah gua juga Nah sih. iya benar Kalau ngerusak nama Itu sekolah. bisa di blacklist. Nah iya bisa blacklist. Ya sekolah gua dulu katanya di blacklist sama UI sih. Gara-gara banyak yang sama UNPAD. Gara-gara banyak yang dapat ke situ tapi malah nggak diambil. iya, kalau nggak diambil itu emang salah. Emang salah. Harus ambil. Harus ambil makanya. Terus kan sekarang kita juga udah nggak bisa SBM ya, yang SNM. Iya, yang SNM nggak bisa sebenarnya. Iya, kemarin gue yang SNM itu kalau mau SBM harus tunggu pengumuman dulu kan. Nunggu pengumuman dulu. Ini nunggu Baru bisa pengumuman. daftar lagi. Terus jadi kalau salah jurusan ya mau nggak mau deh pelajarinnya terus. Iya. Pelajarannya terus. Soalnya nggak bisa coba lagi kan tahun depan. Paling ya ini Swasta. double degree. Bukan double degree sih, kayak gimana ya? Kayak lu lulus kuliah S1 terus lu pindah jurusan lagi. Nah S1 iya lagi. bener. S1 lagi. Iya. Paling gitu. Tapi sayang sih kalau gitu mending langsung ke S2. Iya sih sayang. Terus mau bahas apa lagi nih? Bahas apa ya? Hobi kali ini pas PPKM nih. Hobi nih yang asik nih. Nih, lagi ya, kayak gini-gini nih lagi pada ngapain nih? Iya nih. Sebelum lu deh. Ada gue nih. Nih. Ya. Gue dulu tuh kalau sebelum pandemi gini ya, pas offline tuh gue dulu hobi gue basket. Gue dari SMP gue udah suka basket. Terus udah ikut lomba-lomba juga lumayan. Nah, terus tapi kalau misalnya di masa-masa gini sih gue main game aja sih. Bener-bener main game. Basket kan rame-rame ya, nggak boleh ngumpul masalahnya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya gue bosen, gue ada bolanya di rumah ya, jadi gue dribble aja sih. Dribble ya? Iya, biar gak ini banget, gak bosen-bosen amat. Main game apa tuh? Gue paling ini karena laptop gue kentang ya, jadi gue udah gak main game laptop lagi. Gue biasanya main game HP. Sekarang sih gue main ML. Sama sih, gue juga main ML. Iya. Mabar kali. Sekut. Boleh. Kali. Ayo mabar sambil recording. Enggak, jangan. Nanti. Ntar yang ada malah nge-toxic. Paling gitu sih. Kalau lu pada gimana nih hobi-hobi lu? Vincent kali. Gua dulu nih. Kalau gua sebelum pandemi, gua sering nonton anime tapi. Nonton apa tuh? Ya genrenya slice of life lah kurang lebih. Gua nggak suka yang action atau mecha atau sci-fi gitu. Oh, gue sih nonton lebih ke arah ini. Paling seri-seri sih. Gue nggak suka anime sih sebenarnya. Ya. Belum nemu teman. Gue nggak suka bukan karena apa, tapi gue apa aja ditonton. Emang belum nonton aja kali gue ya. Iya. Terus setelah pandemi sih gue lebih banyak main ya daripada nonton gitu, karena kayak udah mulai agak bosen. Kayak repetitif plotnya. Jadi gue mulai main gitu kan, mabar-mabar. Tapi gue biasa main game komputer sih daripada game HP. Di komputer main apaan? Valorant? Iya, main Dota. Oh, Dota. Tahu Dota? Dota. Iya. Gue juga main Genshin Impact di komputer. Oh iya, Genshin Impact ya itu. Genshin. Iya tuh. Game berat. Berat. Kalau lu gimana, Pep? Kalau gue nih, sebelum pandemi sih gue ini nggak ada hobi kayaknya dah. Nggak tahu gue juga. Tapi kalau sekarang ini sering nonton Netflix. Terus sama main HP, main game Mobile Legends udah itu, mabar sama teman kan. Sambil Discord. Udah sih itu aja. Apa? Genrenya biasanya apa kalau nonton? Nonton. Ya, semua ditonton sih. Yang seri-seri seru aja minta rekomend temen.
Minta recommended temen Iya. horor gitu lu nonton juga gitu. Waduh, kalau horor enggak deh. Waduh, Lebih ke arah nggak action berani ya? kalau gue. Iya nggak berani gue. Mending ke thriller daripada horor. Oh, thriller. Thriller gimana ya ceritanya? Kayak apa? Kayak Contohnya. bunuh-bunuhan gitu. Thriller itu bener-bener. agak sadis sih. Nah iya sadis-sadis. Gore-gore Daripada gitu biasanya. hantu-hantu Gore-gore ya. ya kan. Kalau kalau thriller tuh biasanya pembunuhan. Nah iya pembunuhan. Seru tuh harusnya. Apalagi nih Pas guys. apa lagi nih yang asik nih? Ngasih ke apa ya? Siap nih. Selama apa ya? Gue jadi bingung sendiri. Cukup canggung ya. Gimana ya? Oh, gue ada cerita deh. Apa tuh? Nih, Ya coba cerita. dulu waktu gue kelas 3 SD, gue tuh ya lagi aktif-aktifnya lah ya. Yeah. Anggap aja kayak anak kecil pada biasanya gitu. Jalan sana, jalan sini, lari sana, lari sini. Apapun dipanjat, ya gitulah. Terus, dan waktu itu gue lagi liburan, lagi wisata. Ke Kalimantan sih. Buat apa namanya, kayak berkunjung lah ke rumah nenek dari bapak gue. Terus? Gue sekalian pergi-pergi ke daerah sekitar situ kan. Nah, di situ ada satu tempat kayak buat lihat pemandangan gitu kan, dan ada patung. Dan patungnya gue panjat, terus gue jatuh. Patung apaan? Kurang tahu patung apa, tapi bentuknya kalau nggak salah cumi-cumi atau gurita gitu. Cumi-cumi. Gurita deh kayaknya. Kayaknya gue gak pernah lihat patung Jadi dulu tuh cumi-cumi. emang aktif ya anaknya. Emang aktif. Terus, nah pas gue jatuh, siku, bagian siku, tahu kan ya siku yang mana? Iya siku. Tulangnya geser. Dan gue nggak bisa gerakin tangan gue. Aduh. Habis itu? Pas itu gue langsung diangkat sama bapak gue ke mobil dan dibawa ke tukang urut. Terus langsung dibengkokin ke normal sama tukang urutnya. Oh, tahu. Dipaksa. Nah, Ya iya, salah, masih kecil kan. Langsung Haji Naim gitu kan? Bukan. Haji Naim ya? Haji Naim nggak ada di Kalimantan kayaknya. Belum buka cabang. Belum buka cabang itu kan. Belum buka cabang. Terus ya pas sudah dibalikin gua ya gimana ya? Tahu lah ya sakitnya gimana. Iya, pas banget. Gila. Gue sampai nangis minta ampun malah. Sampai minta ampun. Gak tahu alasannya apa. Terus diperban, tau nggak kayak yang diginiin dilurusin? Iya, di gips. Ya kayak gitu kurang lebih. Oh, jadi pakai gips ya? 2-3 minggu gitu. Terus cukup gatal gara-gara obat yang dikasih. Gue pengen garuk gak bisa. Iya nggak bisa. Gak bisa. Udah sih itu aja cerita dari gue. Kalau masalah cerita masa kecil nih ya. Kalau gue dulu tuh kan kalau biasanya orang abis lahiran tuh suka kalau di kampung ya suka ada apa kayak lampu-lampu gitu, ada kabel terus dibuat lampuin gitu dah, nggak tahu depan rumahnya, kayak emang adat ya. Nah itu kan ada masing-masing. Ada, terus kan ada kayak kabel-kabelannya nih, kabelan namanya anak kecil ya kan, aktif itu masih kelas 2-an. Itu kabelnya kayak kabel kepotong gitu. Terus gue pegang. Aduh, itu salahnya tuh. Terus di situ kan gue sama sepupu ya, kakak sepupu. Kakak sepupu gue tuh megangin gue. Dua-duanya kesetrum jadi. Akhirnya terus nggak sadarin diri dibawa ke rumah. Beberapa jam siuman baru. Bekasnya sampai ada sekarang. Sampai pingsan gitu kesetrum. Oh. Keren. Ada titik. Iya titik. Itu emang iseng sih. Anak kecil nggak bisa di stop masalahnya. Iya. Nggak ada beban soalnya.
Sampai Iya. Lo sekarang. pas ciuman gitu lo tahu lo kesetrum gitu. Enggak, gue nggak tahu kalau kesetrum. Gue Terus tanya, dikasih tahu sama orang tua lo. iya gue taunya gue cuman abis megang kabel aja. Oh jadi lu nggak inget apa-apa gitu? Kayak tiba-tiba Iya, langsung langsung kayak gue Setelah nggak apa, cuman kayak kesetrum aja. Kesetrum kayak oh, lu jadi ingetan lu tuh kayak cuma pas bangun gitu. Iya, pas megang Ingatnya. kabel doang udah. Pas megang kabel udah. udah Nggak tahu. hilang gitu lo. Gitu ya. Iya. Gak ada kesadaran. Tiba-tiba bangun. Serem ya. Iya. Kayak gak ada nyawa gitu rasanya. Soalnya emang agak lama dipegangnya kan. Oh, Oh iya. yang sepupu lu gimana tuh? Nah, dia nggak apa-apa. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. hilang kesadaran juga. Nggak. Ntar kalau dia pingsan juga siapa yang bawa ke rumah? Tapi dia juga kesetrum kan ikut. Kesetrum. Tapi kan kalau orang kesetrum, yang orang-orang kayak kita kesetrum kan refleks lepas gitu ya. Iya. Nah Iya kayak sih. gitu deh. Oh iya. Iya sih. Ada Gue sih. juga pernah kesetrum gitu, tangan gue kayak berasa mental. Mental pasti aja. Gue juga pernah tuh waktu kecil. Kayak lu tahu rollan kayak buat manjangin kabel gitu kan. Iya, rumah kabel. Nah kan di dalam situ ada yang buat colokan kan. Nah gue pakai obeng buat tusuk-tusuk. Terus gue sampai Kacau. gue bener-bener gak tahu apapun. Terus gue bilang, wah gue kesetrum nih. Udah gitu doang. Dan gue beneran kesetrum di saat yang sama gitu. Emang banyak tinggal kalau masih kecil itu. Emang ya iseng-iseng banget nih kalau Iseng banget ya. Tempat nge-explore soalnya kan. Waktu buat explore. Iya, masa kecil waktunya explore, lakukan banyak kesalahan. Nah iya. Sebenarnya masa-masa kita juga deh. Buat Iya, waktu buat ini. Cari pengalaman. cari pengalaman. ya, tapi pengalamannya lebih rasional lah. Lebih Iya, rasional. Nggak kesetrum. Nggak nyolok-nyolok-nyolokan ya kan. Ya, masih kita pikirkan dulu lah sebelum bertindak. Dan ini apalagi yang mau dibahas? Atau kan nih, Sergio nih, cerita apa dong? Kita berdua kan ada nih. Masa kecil ya, aduh, gue masa Iya, kecil masa gue kecil. orangnya gampang banget lupa. Gue masa kecil gue kayak udah sering buat dilupain deh. Apa Udah ya, kebanyakan paling gua juga ingat? kayaknya ada itu. Kenapa? Udah kebanyakan. Kebanyakan masa kecil. Iya. Iya juga sih, bisa juga. Bener-bener lupa gue. Nah, iya. Cerita ini aja kali ya, dulu gue pas SD. Jadi SD gue tuh kan di lingkungan yang bareng sama SD negeri lain ya. Tapi SD gue tuh dulu swasta, Islam terpadu. Nah, terus setiap kali mau sholat Jumat kan ke masjidnya itu lewatin SD negeri ya. Iya. Nah, itu biasanya banyak bocah-bocah kayak sering saling ejek gitulah. Nah iya, Nah, fix terus kalau kayak katanya, gitu. iya, nah teman gue katanya tuh dia diejek atau gimana, sampai ngajak ribut, sampai katanya mau tawuran, tapi gue nggak tahu kan tawurannya gimana. Gue kira awalnya tuh kayak tonjok-tonjokan doang. Nah, tiba-tiba pas itu gue waktu kejadian itu waktu kelas 6 ya. Kelas 6 itu pokoknya udah puncaknya lah, udah pada bangor-bangor banget. Bangor-bangor tuh kelas 6. Iya. Nah, pas itu gue inget batu gitu, lagi gue mau pemantapan materi lah. Pokoknya itu hari Sabtu. Teman-teman gue pada bawa senjata tajam anjir. Ada bawa golok, ada bawa gergaji, terus ada yang bawa samurai gitu. Terus ada lagi yang bawa apa sih yang buat potong keramik tuh anjir. Gila, itu dari banget sih. Parah banget. Tapi emang SD barbar dah. Iya. Nah, itu katanya temen gue yang cewek tuh katanya ada yang cepuin ke guru. Nah, gue kaget kan, gue lagi mau pemantapan materi tuh, lagi asik-asik main sama temen gue, tiba-tiba kok ada polisi datang. Terus teman-teman gue pada dipanggil kan. Gue nggak tahu. Jadi gue pas pemantapan materi itu kagak belajar sama sekali. Jadi gue baru jamu kos itu. Itu jamu kos pertama kayak di hidup gue dah. Tapi itu random parah teman-teman lo. Itu teman lu parah banget. Masih bocah. Bener-bener kayak lewat aja nih. Lu ejek-ejekan bisa ribut. Bocah.
Bingung. Ributnya juga bener-bener ribut bisa mati anjir, gue gak ngerti lagi. Itu fix mati. Kalau udah bawa Iya. pedang-pedangan begitu, potong keramik Iya. apalagi. Iya. Enggak, Yang gue masalahnya bingung orang kok tuanya bisa masa ya nggak bawa. tahu. Nah Nah itu, iya, gue juga bingung kok dia bawa golok ke sekolah bisa bapak kagak emaknya ketahuan ya. gimana nih? Iya. Golok bisa masuk Kacau tas sih, ya kan. tapi ya bocah SD kalau mungkin SMP atau SMA kayak gitu paling udah di DO atau di Nah skors iya ya, cuma Dewan. SD paling dibimbing doang lah dulu teman-teman Dibimbing, gua gitu aja sih. Random banget sih itu. Random parah itu. Parah banget sih, random ya. Tapi mantep. Gua apresiasi teman lu. Udah berani tawuran di Berani kelas tuh. banget. Oh iya, teman gue juga ada, gue gitu, teman gue ada yang so jagoan tuh. Dia mau ikut, di sini bawa gue, ntar gue yang lain lu pada pakai senjata, gue pakai tangan kosong aja dah. Wah gila tuh, gue dengar kayak gitu tambah kacau lagi. Mainnya hebat. Gila, udah berani aja nih so jagoan. Padahal masih bocah cengengesan ya kan. Ada emang SD gue dulu kacau aja. Emang. Apalagi kalau sekolahnya gabung sama sekolah lain, kayak deket-deketan ya kan. Iya, bener-bener. Pasti ribut gitu. Iya. Gila sih. Oke, kayaknya udah lebih nih ya. Kan pada ada kesibukan lain-lain nih ya. Apalagi ntar kayaknya mau Iya. ada gathering angkatan deh. Oh iya, Itu Sabtu, Bang. Jimit tuh kayaknya deh. Oh iya, Enggak, Jimit. Jimit. Berbahas bentar. Nah iya, ya karena waktu mepet juga, selesai di sini aja kali ya. Ntar kalau lanjut DMC aja. Iya, Oke. PC aja ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Kak. Terus juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Udah situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.